What's up guys, ketemu lagi sama gue di channel ini. Dan untuk video kali ini gue bakal mencoba untuk membahas pertandingan Liga Inggris yang berlangsung semalam nih antara Manchester United dan juga Southampton. Nanti pertama gue bakal membahas susunan pemainnya, lalu gue juga bakal memberikan sedikit highlight pertandingannya, dan yang terakhir gue juga bakal memberikan pendapat gue tentang pertandingan kali ini. Jadi pastikan kalian untuk menonton video ini sampai habis ya, oke? Ya, tapi sebelum itu gue mau ingetin kepada kalian kalau kalian adalah fans Manchester United dan menyukai konten seperti ini, jangan ragu buat subscribe channel ini ya, karena di channel ini gue bakal membahas hal-hal seputar Manchester United, oke? Now let's check it out. Ya, setelah di dua pertandingan terakhir ini para striker MU terlihat tumpul dan tidak mampu mencetak gol, kali ini para striker MU terlihat kelaparan dan tampil kesetanan ya. Mereka di pertandingan ini mampu mencetak 4 gol dari 9 gol kemenangan Manchester United. Dan ini adalah kali keduanya buat MU bisa mencetak 5 gol atau lebih di ajang Premier League. Yang pertama adalah ketika mereka melawan klub promosi Leeds United ya, beberapa bulan lalu di Old Trafford juga. Dan seperti ketika melawan Leeds United, kali ini juga skuad dan formasi yang diturunkan oleh terlihat mirip ya. Perbedaannya mungkin hanya ada di posisi sayap dan juga striker. Apabila sewaktu melawan Leeds itu oleh menurunkan Daniel James dan Anthony Martial, kini oleh memilih mempercayakan posisi sayap dan striker kepada Mason Greenwood dan juga Edinson Cavani. Di babak pertama ini Southampton yang dalam 3 pertandingan terakhirnya di Liga Inggris gagal menang sebenarnya udah menunjukkan tanda-tanda bakal kalah lagi ya, semenjak menit kedua ketika pemain mereka yaitu Alexander Jankowicz diberikan kartu merah langsung oleh wasit karena melakukan pelanggaran keras terhadap Scott McTominay. Dan bener aja, bermain dengan 10 pemain, gawang Southampton akhirnya bobol juga di menit ke-18 oleh Aaron Wan-Bissaka. Menerima umpan silang dari Luke Shaw di sisi kiri, Aaron Wan-Bissaka tanpa kesulitan berhasil mencetak gol keduanya untuk MU ya di musim ini. Sekitar 7 menit berselang, nama Marcus Rashford kembali masuk ke papan skor ya, setelah tendangan kaki kanannya memanfaatkan umpan tarik dari Mason Greenwood gagal ditahan oleh kiper Southampton Alex McCarthy. Di menit ke-34 juga Marcus Rashford kembali berperan ya atas terciptanya gol ketiga MU. Umpan silangnya dari sisi kanan gagal diantisipasi dengan sempurna oleh bek Southampton Jan Bednarek. Turun minum, Luke Shaw sukses mencatatkan assist keduanya di pertandingan ini ya. Crossingnya kali ini bisa diselesaikan oleh striker MU Edinson Cavani yang akhirnya mencetak gol pertamanya di Old Trafford ya untuk Manchester United. Sundulannya ke arah pojok gawang gagal dihalau oleh kiper Southampton. Masuki menit ke-43, MU sebenarnya sempat mendapatkan hadiah penalti ya setelah Edinson Cavani dijatuhkan oleh pemain Southampton Kane Ramsay. Tapi sayang akhirnya VAR menganggap pelanggaran tersebut dilakukan di luar kotak penalti sehingga Manchester United hanya mendapatkan tendangan bebas saja. Tendangan bebas itu juga akhirnya gagal dimanfaatkan dengan baik oleh Bruno Fernandes dan akhirnya babak pertama pun berakhir dengan skor 4-0. Meski babak kedua oleh langsung melakukan 2 pergantian pemain sekaligus ya. Edinson Cavani yang kabarnya ankle-nya sedikit terluka ketika di tackle oleh Ramsay di babak pertama tadi digantikan oleh Anthony Martial. Sedangkan Luke Shaw yang sebenarnya mainnya bagus ya dia di babak pertama, namun sepertinya dia diistirahatkan di babak kedua dan digantikan oleh Donny van de Beek. Tidak lama babak kedua berjalan, tepatnya di menit ke-53, sebenarnya Southampton sempat mencetak gol ya ke gawang MU, namun sayang
gol yang dicetak oleh Shea Adams ini harus dianulir oleh wasit ya, karena VAR menganggap posisinya sudah offside sebelum menerima umpan. Walaupun gue pendukung MU, tapi menurut gue gol dari Adams ini sebenarnya nggak offside ya kalau kita lihat dari tayangan ulangnya sih. Tapi ya mungkin memang karena Southampton aja kali ya yang lagi sial malam ini, jadi keputusan wasit juga ikut-ikutan tidak memihak kepada mereka. Pada menit ke-69, pemain yang mungkin paling diharapkan oleh para fans MU untuk mencetak gol, Anthony Martial, akhirnya guys kembali mencetak gol juga ya. Dan menurut gue ini adalah gol terbaik di pertandingan ini ya. Dapat bola daerah dari Bruno Fernandes di kotak penalti. Anthony Martial melakukan kontrol bola dengan baik dan dalam posisi membelakangi gawang dia langsung berbalik dan melakukan finishing yang sempurna ya menurut gue. Dan kalau kalian lihat replaynya untuk gol ini, jadi sebelum Anthony Martial menerima bola dari Bruno Fernandes itu dia sebelumnya sempat melakukan switch ya posisinya dengan Donny van de Beek. Dan walaupun ini seperti pergerakan yang sederhana, tapi menurut gue ini efektif ya untuk membuat barisan pertahanan Southampton sedikit kebingungan saat itu. Berselang 3 menit kemudian MU kembali menambah pundi-pundi golnya ya melalui kaki McTominay kali ini. Berawal dari bola muntah hasil tendangan dari Mason Greenwood, Scott McTominay yang berada di luar kotak penalti langsung melakukan tendangan ke tiang dekat ya yang membuat kiper Southampton Alex McCarthy mati langkah. Di menit ke-86 ini sepertinya penderitaan dari Southampton ini kembali bertambah ya setelah back mereka Jan Bednarek ini menerima straight red card dari wasit karena melanggar Anthony Martial di kotak penalti. Walaupun sebenarnya pelanggarannya nggak terlalu keras, tapi karena dia adalah pemain bertahan terakhir, jadi ya mungkin wasit juga nggak ada pilihan lain selain untuk memberikan dia kartu merah langsung. Dan Bruno Fernandes yang selalu dipercaya oleh Ole untuk melakukan tendangan penalti pun berhasil melakukan tugasnya dengan baik ya. Masuki menit-menit akhir, MU semakin melengkapi penderitaan dari Southampton ya dengan mencetak dua gol tambahan yang masing-masing dicetak oleh Anthony Martial di menit 90 dan juga oleh Daniel James di masa injury time. Martial juga seharusnya bisa mencetak hat-trick ya di pertandingan kali ini, tapi sayang dia sebelum ini juga gagal memanfaatkan peluang yang didapatnya ya. Tendangan chipnya sewaktu dia sudah one on one dengan kiper Southampton masih sedikit melebar dari gawang Southampton. Iya, kalau menurut gue sih ada beberapa poin ya dari pertandingan ini. Yang pertama adalah dengan kemenangan besar ini berarti MU berhasil menyamai rekor kemenangan mereka ya di Premier League di tahun 1995. Waktu itu tim MU yang dilatih oleh Ferguson berhasil menang dengan skor yang sama ya saat berhadapan dengan Ipswich. Dan ini juga rekor kekalahan lainnya ya buat Southampton karena di tahun 2019 juga mereka pernah kalah dengan skor yang sama ya ketika menghadapi Leicester. Dan di pertandingan ini gue juga lihat bahwa barisan penyerang MU mulai bangkit ya setelah tumpul di dua pertandingan terakhir. Bahkan Marcus Rashford dengan satu golnya kini sudah mencetak 83 gol ya untuk MU, dan itu berarti dia sudah melewati rekor gol yang dicetak oleh Eric the King Cantona nih guys. Dan dengan hasil ini juga berarti untuk sementara MU berhasil memangkas perbedaan selisih gol mereka dengan Manchester City ya. Dari yang tadinya 14 kini hanya tinggal 5 aja sekarang. City sendiri baru bertanding lagi ntar malam ya melawan Burnley. Dan pada semua fans MU yang menonton video ini, mari kita sama-sama doakan Burnley untuk meraih kemenangan ya nanti malam. Gue nggak ngedoain yang buruk buat City ya, tapi gue mendoakan yang baik buat Burnley. Itu beda guys. Jadi gue nggak ngedoain yang buruk-buruk, tapi ngedoain yang baik-baik. Kita doain yang baik-baik aja, tapi buat Burnley, bukan buat City ya nggak? Oke? Ya oke, segitu dulu aja guys video gue untuk kali ini. Kurang lebihnya gue mohon maaf.
Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen pendapat kalian tentang match tadi malam. Oke, bye. See you later, baby.